Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah Daulah Fatimiyah di Mesir. Menjelang abad ke-10, kondisi Daulah Abbasiyah mulai melemah karena daerah kekuasaannya yang sangat luas sudah tidak dapat terkonsolidasikan lagi atau memasuki masa disintegrasi. Kondisi ini membuka peluang bagi daulah-daulah kecil untuk memisahkan diri. Salah satunya adalah Daulah Fatimiyah. Selain itu, Abbasiyah juga memiliki konflik dengan orang-orang Syiah. Faham Syiah bersikap oposisi bagi pemerintahan Abbasiyah. Orang-orang Syiah selalu dikejar dan diperangi oleh Abbasiyah yang berpaham Sunni. Sekedar informasi, kelompok Syiah menganggap bahwa hanya keturunan Nabi Muhammad SAW yang memiliki hak memimpin umat Islam. Sementara kelompok Sunni percaya bahwa khalifah dipilih dari kalangan umat Islam secara umum. Di tahun 297 Hijriah atau 909 Masehi, kaum Syiah Ismailiyah mengumumkan kembalinya keturunan Imam Ismail yang sudah lama hilang dalam persembunyian yang bernama Ubaidillah. Ubaidillah mengaku bahwa dia adalah keturunan Imam Ismail. Nasabnya terus sampai ke Ali dan istrinya Fatimah. Dan dari Fatimah inilah mereka mendeklarasikan nama daulah mereka, Daulah Fatimiyah. Pada mulanya, pusat ibu kota Daulah Fatimiyah adalah di Maroko, agar mereka terbebas dari pengejaran Daulah Abbasiyah. Daulah Fatimiyah lantas tumbuh menjadi kekuatan yang kian berbahaya. Dalam waktu singkat, mereka hampir menguasai seluruh wilayah Afrika Utara. Perlu diketahui, pada masa itu terdapat 3 daulah Islam terbesar, yaitu Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Fatimiyah, dan Daulah Umayyah di Cordova, Andalusia, Spanyol. Ketiga daulah ini tidak saling berhubungan dalam bidang politik, tetapi berhubungan di bidang ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadi sebab Islam menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu. Bidang ilmu pengetahuan tidak dipengaruhi oleh bidang politik. Masa kejayaan Daulah Fatimiyah sendiri terjadi ketika dipimpin oleh 3 orang khalifah, yaitu pertama, Khalifah Al-Mu'izz Bidinillah, Khalifah Al-Aziz Billah, dan Khalifah Al-Hakim bin Abdillah. Di bawah Khalifah Al-Mu'izz, Fatimiyah berhasil merebut Mesir di tahun 969 Masehi. Mereka langsung membangun kota yang bernama Qahirah atau yang sekarang kita sebut Kairo, dan dijadikan sebagai ibu kota baru. Dengan ditaklukkannya Mesir, dinasti Fatimiyah kini muncul menjadi kekuatan terbesar di antara umat muslim lainnya. Tahun 970 Masehi, mereka mendirikan Universitas Al-Azhar yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan kala itu. Tahun demi tahun dilalui Daulah Fatimiyah dengan masa kejayaannya. Namun, petaka mulai muncul saat Khalifah Al-Hakim memaksakan faham Syiah kepada penduduk. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan seluruh tempat ibadah Kristen, Yahudi, dan puncaknya beliau mempropagandakan bahwa 3 khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan harus dicaci maki dan dicela. Bahkan, beliau memerintahkan supaya dilukiskan cacian kepada sahabat, baik di dinding-dinding masjid, di pasar-pasar, maupun di jalan-jalan. Tindakan Khalifah Al-Hakim ini membangkitkan kemarahan rakyat Sunni. Tindakan Al-Hakim ini menimbulkan bibit-bibit kebencian, kemarahan, dan dendam di kalangan rakyat yang akan menjadi bom waktu terjadinya perang. Pemberontakan pun terjadi di mana-mana. Tetapi
Faktor lain yang menyebabkan runtuhnya Daulah Fatimiyah adalah Perang Salib. Mengetahui kekuasaan Daulah Fatimiyah melemah, tentara Salib ingin menguasai Mesir. Dalam situasi genting itu, Khalifah Fatimiyah meminta bantuan kepada Nuruddin Zangki, penguasa Syam dan Aleppo, untuk membantunya memerangi Perang Salib. Nuruddin Zangki kemudian mengirimkan tentara di bawah pimpinan As-Saduddin Zangki. Pada tahap ini terjadi perjanjian damai. Namun, setahun kemudian, orang Salib membatalkan perjanjian itu. Nuruddin kembali mengirim bantuan tentara dalam jumlah besar di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin mampu mengalahkan pasukan Salib dan selanjutnya Nuruddin Zangki mendesak Salahuddin untuk mengakhiri masa Daulah Fatimiyah di Mesir. Tahun 1171 Masehi atau 567 Hijriah dideklarasikan berdirinya Daulah Ayyubiyah di Mesir di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah dan berakhirlah Daulah Fatimiyah. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi sangat berjasa dalam mempertahankan Mesir dan dari pasukan Salib, sehingga aset peradaban Islamnya bernilai tinggi seperti Universitas Al-Azhar dapat terpelihara dan diwariskan ke generasi Islam berikutnya sampai saat ini. Teman-teman, Islam adalah rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Segala tindakan yang berbau penindasan, kebencian, dendam tidaklah dibenarkan. Apalagi kita sesama muslim adalah saudara. Kejatuhan Daulah Fatimiyah dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai karena gila akan tahta kekuasaan kita sampai melupakan nilai kebenaran dan berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan adalah sahabat terdekat Nabi yang telah berjasa dalam dakwah ajaran Islam, yang bahkan sudah dijamin oleh masuk surga oleh Allah. Lalu, pantaskah kita mencela mereka? Kawan, sesama muslim adalah saudara, dan selayaknya saudara harus saling menyayangi, bukan berselisih. Dan begitu juga adab kita dengan agama lain, harus menjaga toleransi, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan ingat, lakum dinukum waliyadin.